Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah PT kita secara normal di gereja, maka hari ini kita masih melaksanakan ibadah PT kita secara online. Dan sebelum kita melaksanakan ibadah kita, kakak ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik nanti dapat mengumpulkan persembahannya itu ke orang tua, lalu orang tua dapat membantu membawa persembahan itu ke gereja, dan nanti dapat dimasukkan ke kantong persembahan yang telah tersedia di gereja dari pukul 9 sampai 12 siang. Yang kedua, kakak harap bantuannya adik-adik semua untuk melakukan pengabsenan di kolom komentar di bawah di YouTube ini dengan menulis format nama dan nama kelas kalian. Dan itu nanti ditulisnya di kolom komentar ya, bukan di live chat. Dan yang terakhir, walaupun kita masih melaksanakan ibadah PT kita secara online di gereja, kakak harap adik-adik semuanya dapat melaksanakan ibadah ini dengan khusyuk. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, nyanyian pembuka kita terambil dari Kidung Jemaat 1, Haleluya, Pujilah. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah ini secara online, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Dengan campur tangan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu yuk, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Sekarang kami akan membaca firman Tuhan, Kau tolong berkati kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami isi dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan kita kali ini terambil dari Ezra 1 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Dan kita akan membaca Ezra 1 ayatnya yang pertama sampai kelima yang berbunyi demikian. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda.
Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan lebih dalam bacaan kita tentang Ezra ini, kakak mau bertanya dulu sebelumnya nih. Siapa sih di sini yang pernah berjanji, yang pernah membuat janji, atau siapa di sini yang pernah dijanjikan? Kakak yakin pasti kita semua pernah ya, kita semua pernah mengalami itu, pernah berjanji maupun dijanjikan oleh seseorang. Nah, kakak juga mau bertanya, bagaimana perasaan kita ketika orang yang menjanjikan kita itu tidak ditepati ternyata janjinya? Pasti sakit hati, kecewa, sedih ya. Nah, kalau ditepati janjinya, otomatis pasti kita senang, kita sukacita adik-adik ya. Karena ketika seseorang menaruh janji, itu sama dengan ia memberikan harapan kepada kita. Kalau bahasa kerennya saat ini, kalau orang yang gak nepatin janji disebut PHP ya, pemberi harapan palsu. Ya, oke. Sama seperti umat Israel adik-adik, yang dijanjikan oleh Raja Kores untuk pulang ke negerinya dan membangun kembali rumah Tuhan yang di Yerusalem. Itu adalah janji Raja Kores kepada umat Israel. Nah, kakak yakin di usia adik-adik saat ini nih, pasti adik-adik punya banyak sekali keinginan. Contohnya mungkin adik-adik ingin waktu bermain lebih banyak, atau waktu liburan lebih banyak, tanggal merahnya lebih banyak. Kakak yakin ya. Tapi itu gak masalah, itu semua wajar-wajar aja. Cuma pembacaan kitab kita kali ini ingin mengingatkan kita supaya kita itu bisa mempersiapkan masa depan kita dengan baik adik-adik. Masa depan kita dalam meraih cita-cita yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu adik-adik harus membagi waktu dengan baik. Kita harus bisa membagi waktu dengan baik antara antara bermain dan memikirkan cita-cita dan harapan kita ke depannya. Sama seperti umat Israel yang tadi adik-adik di ayat kelima, mereka langsung mempergunakan kesempatan yang diberikan Raja Kores untuk kembali ke negeri mereka. Dan mereka menyiapkan diri untuk membangun rumah Tuhan. Nah, begitu pula adik-adik, kita harus mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan baik. Dan kita sudah harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang, karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan adik-adik. Tuhan memberikan kita kesempatan lewat orang tua kita yang memberikan segala kebutuhan hidup kita saat ini. Nah, tugas kita adalah bersiap-siap untuk meraih cita-cita dan harapan kita, walaupun pasti akan ada banyak tantangan-tantangan ke depannya, karena tidak selalu mulus apa yang kita rencanakan. Nah, tantangan-tantangan yang kita hadapi itu kita pasti bisa melewatinya karena yang tadi itu kita sudah mempersiapkan diri sebelumnya adik-adik ya. Ngomong-ngomong tentang cita-cita tadi, kakak pengen tahu cita-cita dan harapan adik-adik itu apa aja sih? Nah, ini nanti adik-adik tolong isi ya sebagai tugas di box jawaban di
Instagramnya Pelkat BT seperti biasa. Nanti adik-adik tulis di sana, boleh ditulis namanya dulu, nama sama kelasnya, Eka Junior, Eka Senior. Nanti tulis di sana cita-cita dan harapan adik-adik. Dan bagaimana cara adik-adik meraih cita-cita dan harapan tersebut. Oke, itu aja. Dan sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari Minggu ini, mari kita membaca bersama-sama adik-adik sebuah ayat yang terambil dari kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Kakak ulangi lagi sekali. Kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Sudah ketemu? Jika sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar. Terima kasih untuk segala harapan dan cita-cita yang kami miliki saat ini. Biarlah kami sebagai umat-Mu bisa meraihnya dengan penuh semangat dan dengan penuh harapan dan sukacita ya Bapa. Terima kasih juga untuk kedua orang tua kami ya Bapa, yang Kau berikan pada kami, yang masih membimbing kami sampai saat ini. Biarlah kami juga bisa membanggakan orang tua kami. Berikanlah orang tua kami kesehatan ya Bapa, sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami tetap aman, damai, dan sejahtera ya Bapa. Kau tolong berkati masalah yang saat ini kami hadapi bersama-sama, wabah virus COVID-19 ini ya Bapa. Kau tolong berkati agar segera berakhir, karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami dan gereja-gereja di seluruh dunia. Kau tolong berkati apapun yang kami lakukan ya Bapa, agar kiranya kami melakukannya dengan dasar kasih daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan kita terambil dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Adik-adik kagak undang untuk berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berkenan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik tetap berdiri. Kita masuk ke dalam nyanyian penutup kita. Nyanyian penutup kita terambil dari PKJ 165, Janji yang Manis. Janji yang manis kataku lupakan, terombang-ambing di jiwaku. Walau lambai hidupku penuh awan, mimpikan cerahlah langit di atasku. Tidakkah aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Tidakkah aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Adik-adik, mari kita mendoakan bagian akhir dari ibadah ini. Kita tutup dengan doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman dan renungan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk membawa cita-cita kami. Dan kami mohon Tuhan Yesus menyertai kami, mewujudkan cita-cita kami. Berikan kami hati yang penuh semangat. Berikan kami tekad yang tinggi. Dan sertailah kami dengan hikmat dari Engkau, agar kami bisa menjalani setiap usaha kami untuk mewujudkan cita-cita. Meskipun kami harus hidup dan menjalaninya dengan keadaan yang sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami alaskan doa kami. Amin.